Sama dengan ketika para ulama mengatakan kita mengikuti salafun salih. Salafun salih terkait dengan kalimat salih. Tidak semata-mata mengikuti orang-orang yang dahulu, tidak. Salafun salih, salafun salih. Karena kita mengetahui bahwa sebagian dari pemimpin ahlul bid'ah hidup di salah satu dari 3 kurun yang terbaik. Karena itu para ulama mengatakan salafun salih, jadi kaum salaf yang selamat akidahnya, yang mengikuti perjalanan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Karena itu Imam Ibnu Hazm mengatakan min khiyarit tabi'in. Kemudian thumma ashabul hadis, kemudian para ahli hadis, para ahlul hadis, ashabul hadis, yakni mereka yang berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab saya ini ada yang kurang, cetakannya hilang, salah cetak waktu itu kurang. Itu adalah lanjutannya, wa man ittaba'ahum minal fuqaha'i jilan fajilan, dan orang yang mengikuti mereka dari kaum fuqaha, ahli hukum Islam, al-faqih, para fuqaha, dari zaman ke zaman, ila yaumina hadza, sampai hari ini, yakni hari di mana Ibnu Hazm hidup. Beliau wafat pada tahun 456 Hijriah kurang lebih. Berarti beliau hidup di akhir abad keempat sampai pertengahan abad kelima Hijriah. Beliau mengatakan ahlus sunnah adalah para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti manhaj para sahabat dari para tabi'in, kemudian ahlul hadis dan para fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini. Wa man iktada bihim minal awami fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim. Dan semua orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, ashabul hadis, para fuqaha yang berada di atas manhaj yang hak, minal awam, dari orang-orang awam seluruh kaum muslimin, fi syarqil ardi wa gharbiha, di timur dan di barat bumi, rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah tercurah atas mereka. Ini ta'rif atau definisi ahlus sunnah yang lengkap. Oleh karena itu sering dibawakan perkataan dari Imam Ibnu Hazm oleh para ulama yang sesudah beliau. Saya tidak bawakan perkataan imam ini karena telah masuk semuanya ke sini. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang berpegang dengan Alkitab dan Sunnah dan mengikuti manhaj al-muhajirin wal ansar, itu ahlu sunnah. Tapi di sini Al-Imam Ibnu Hazm memperinci. Pertama ahlu sunnah, ahlul haq. Selain dari ahlu sunnah, fa ahlul bid'ah. Semuanya, mereka sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, yakni berada di manhaj bid'ah dan ahlul bid'ah. Sikap dan cara beragama mereka bid'ah. Kalau mereka belum mengetahui, maka mereka tidak terkena sanksi atau hukum. Karena itu ad-da'wah wajib didakwahkan. Karena ini asas din yang sedang kita bicarakan, ini merupakan fondasi dasar, usul dasar-dasar din agama. Ini hancur, maka seluruh bangunan kehidupan keagamaan kita akan runtuh, dan kita akan berada di dalam kehairanan, kebimbangan,
keraguan, kelemahan di dalam beragama. Selain kita akan tetap berada di dalam kejahilan yang sangat dalam sekali. Karena manhaj ini manhaj ilmiah ahlul haq. Selain mereka ahlul bid'ah, kemudian dijelaskan mereka sesungguhnya adalah para sahabat. Tuh, pertama ahlus sunnah as-sahabat. Karena itu kalau diitlaqkan as-salaf, salaf itu sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti orang yang mencela as-salaf, dia mencela para sahabat. Kalau dia mencela para sahabat, berarti dia mencela Al-Quran Al-Karim yang telah memuji para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka adalah para sahabat. Kemudian setiap orang yang mengikuti manhaj mereka. Ibnu Hazm berbicara dulu tentang ahli ilmu. Pertama tabi'in, dan yang mengikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang dalam hadis mutawatir dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik manusia, sebaik-baik umatku yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya, 3 generasi terbaik. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan ashabul hadis, kemudian para fuqaha, semuanya mereka adalah pembesar ulama, para imam. Setelah itu seluruh kaum muslimin, dengan syarat kaum muslimin itu mengikuti manhaj para sahabat. Wa man iktada bihim minal awam, umumnya kaum muslimin. Yang pertama ahli ilmu dulu, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ashabul hadis, para fuqaha dari zaman ke zaman seterusnya. Kemudian merata kepada seluruh kaum muslimin dengan syarat wa man iktada bihim, dan orang yang mengikuti mereka minal awam, dari orang-orang awam, fi syarqil ardi wa gharbiha, di timur dan di barat bumi, di mana saja mereka berada, maka mereka semuanya masuk ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau sudah demikian, maka rahmat Allah akan tercurah atas mereka, keberkahan akan datang. Inilah ahlul haq, inilah ahlus sunnah, inilah jalan yang lurus yang wajib bagi setiap muslim menempuhnya, berada di atas jalan ini. Kalau tidak, maka mereka akan berada di atas salah satu jalan yang dikatakan oleh Nabi SAW, subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Maka selain dari ahlul sunnah, ahlul bid'ah, mereka yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, ahlul bid'ah. Mereka tadi pertama sudah saya sebutkan, Asy-Syiah, Ar-Rafidah, kemudian Al-Khawarij, dan orang-orang yang mengikuti Khawarij, para pengikutnya dari zaman ke zaman. Mereka adalah ahlul bid'ah, berada di dalam firqah yang sangat sesat dan menyesatkan. Dahulu muncul satu firqah yang dinamakan langsung oleh Rasulullah SAW Al-Khawarij. Al-Khawarij, sehingga Nabi SAW bersabda sebuah hadis sahih, saya jelaskan di kitab saya ini,